Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal yang ke-11. Dan sekarang kita akan lanjutkan ya. Sekarang kita masuk dalam 2 Tawarik pasal 12. Sisak menyerang Yerusalem. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ya, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, maka majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka telah berubah setia kepada Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, ya, dan juga orang Suki, orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Saudara, ini kemarin sudah ya, hari ini kita sudah di 2 Raja-Raja 13, 2 Tawarik 13. Jadi kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik 12, dikatakan di sana bahwa ketika Yerusalem berubah setia kepada Tuhan, Tuhan izinkan ya Raja Sisak dari Mesir menyerang mereka. Dan akhirnya saudara, tidak terhitung banyaknya pasukan yang datang, orang Suki, Ethiopia. Dan pada waktu itu Nabi Semaya datang kepada Rehabeam ya, dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem ya, sehubungan dengan ancaman Raja Sisak itu ya, dan dia berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Kita tahu bersama saudara bahwa dosa itu ya menimbulkan malapetaka. Ketika orang Israel itu sudah menjauh dari Tuhan, mereka melupakan Tuhan, ya, mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan, maka terjadilah saudara. Ya, di sini kita melihat bahwa Israel merujuk kepada Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Selama 3 tahun pertamanya di tahta, Rehabeam berusaha untuk mentaati Allah. Dan sebagai hasilnya Yehuda itu menjadi makmur. Namun kemudian dalam puncak ketenaran dan kekuasaannya dia justru meninggalkan Allah. Dan hasilnya adalah kehancuran. Ya, karena Tuhan itu membiarkan Yehuda ditaklukkan oleh Mesir. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dan seringkali sulit untuk menjadi seorang percaya pada waktu yang enak saudara, ketimbang pada waktu yang buruk. Masa-masa kejayaan ya membuat mereka terlena sehingga akhirnya mereka mulai meninggalkan Tuhan. Sebaliknya ketika kita ini mengalami masa-masa sulit, ya justru di sana itu seringkali saudara kita bisa mencari Tuhan. Tapi di masa-masa sukses, di masa-masa enak, setia kepada Tuhan itu berat saudara. Bangsa Israel ketika mereka sudah dalam keadaan diberkati, teguh kerajaannya, kokoh kerajaannya, malah mereka itu menjauh dari Tuhan. Ya, mereka malah mulai melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, menjauhi Tuhan, bahkan hukum-hukum Tuhan. Ya, sebab memang lebih gampang datang pada Tuhan ketika dalam kesusahan dibanding ya setia kepada Tuhan ketika di masa kelimpahan dan ya masa ketika kita ini menikmati yang enak-enak. Tetapi ya mari saudara, ya mau senang, mau susah, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan ya, dan taruhlah Tuhan pada posisi yang utama ya. Bagi saya melayani Tuhan itu dimanapun saya berada, dalam keadaan capek atau tidak ya, bagi saya melayani Tuhan itu adalah ya sesuatu yang ya memang itulah panggilan ya dalam hidup kita saudara. Ya, dan kita akan merasa berdosa ketika kita ini tidak melayani Tuhan. Ya, karena itulah panggilan kita. Dalam keadaan apapun, mari kita mulai teguh ya untuk berpegang kepada Tuhan ya, dan mulai setia kepada Tuhan. Ketika mereka jauh dari Tuhan, Tuhan izinkan saudara ya, akhirnya kerajaan Mesir di bawah pemerintahan ya Raja Sisak itu menyerang Israel, Yehuda pada waktu itu. Ya, dan merebut kota-kota benteng yang ada di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Lalu ya Nabi Semaya itu datang
kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda, dan dia yang dikumpulkan di Yerusalem, ya, berhubung dengan ancaman Sisak, ya, dan dia berkata, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, sebab ya oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak, ya. Dan akhirnya para pemimpin-pemimpin Israel dan rajanya merendahkan diri, dan akhirnya mereka ya berkata, Tuhanlah yang benar. Dan ketika Tuhan melihat bahwa mereka itu merendahkan diri, ya, maka datanglah firman Tuhan kepada Samaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem, ya, dengan perantaraan Sisak, tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Ya, kemarin kita sudah membaca ini, saudara, dan ya saya mengulangi sedikit karena memang ya ini penting sekali untuk kita ingat, ya. Dan akhirnya kita tahu bersama, ya, Raja Rehabeam akhirnya ya mereka itu tidak dibinasakan, saudara, ya. Dan dalam pemerintahan Rehabeam itu ya berumur 41 tahun pada waktunya menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, ya. Dan ia berbuat yang jahat di mata Tuhan karena ya dia tidak lagi tekun mencari Tuhan. Dan semua riwayatnya itu tercatat, saudara, ya. Dan kita lanjutkan sekarang 2 Tawarik pasal yang ke-13. Raja Abia. Ya, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dan Gibea. Ya, dan dikatakan, saudara, di sana akhirnya ya ketika Yerobeam tidak lagi menjadi raja, ya sungguh tragis karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Dan akhirnya betapa tragis gambaran mengenai ya anak cucu Daud yang akhirnya melanggar titah Tuhan, di mana Tuhan katakan bahwa berjanji Tuhan kepada Daud, apabila anak cucumu itu hidup dengan mengikuti jalanku, menghormati hukum-hukumku, maka aku akan ya mempertahankan mereka. Tapi ternyata pada akhirnya ya mereka tidak mampu, saudara, untuk menjaga ya apa yang sudah Tuhan janjikan ya dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh terus hidup di dalam ya takut akan Tuhan. Sehingga ya kita tahu bersama pada akhirnya mulai berjatuhan, ya. Dan untunglah Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, sehingga dia tidak memusnahkan. Dan dikatakan akhirnya dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi Raja Abia atas Yehuda. Abia menjadi raja atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Hanya 3 tahun dia menjadi raja, saudara. Cuma 3 tahun lamanya. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Ya, tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Ya, petualang-petualang, orang-orang dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka ya bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena kepada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk menjadi Allah. Ayat 9, bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah.
Ya, jadi kita tahu akhirnya mulai membabi buta, saudara. Raja-raja Israel ini mengangkat nabi-nabi yang tidak sesuai dengan kriteria Tuhan. Ayat 10, tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, ya sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan korban ukupan wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kendil emas dan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, dan tetapi kamulah yang meninggalkannya. Ya, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedangkan imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Ya, ayat 13, tetapi Yerobeam mengirim pasukan menghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghalang di belakang mereka. Dan kita lihat, saudara, antara Israel dan Yehuda, kerajaan utara dan selatan, terjadi peperangan. Mereka ini sudah saling mau membunuh dan membinasakan. Dan ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam meniup nafiri. Orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan dengan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Jadi kita lihat karena Israel sudah membuat nabi-nabi palsu, imam-imam palsu untuk mengikuti keinginan hati mereka, rajanya, sehingga Tuhan berpihak kepada Yehuda, saudara. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dan dengan segala anak kotanya, dan Efrom dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul kalah dia sehingga mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Saudara, jadi kita lihat di sini akhirnya terjadi perang. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga mati. Karena kekuatan mereka yang mereka andalkan dan membuat nabi-nabi bahkan imam-imam palsu hingga Israel itu memberontak terhadap Tuhan dan menghalalkan segala cara. Tuhan izinkan terjadi perang saudara antara Yehuda dan Israel, saudara. Dan sekarang kita akan lanjutkan sekarang di 2 Tawarik pasal yang ke-14. Ayat yang pertama dikatakan, kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman 10 tahun lamanya. Jadi Asa anaknya Abia naik menjadi raja menggantikan dia. Dan selama 10 tahun negeri itu aman. Tidak ada perang, saudara. Jadi kita melihat di sini Yehuda memiliki satu keuntungan bahwa bait Allah dan segala kurban dari para imam serta nabinya itu masih setia kepada Tuhan. Berbeda dengan pada yang terjadi berada di kerajaan selatan, di kerajaan utara. Dan kita lihat para imam serta nabinya yang setia ada di Yehuda, kerajaan selatan. Sementara di Israel, kerajaan utara, itu sudah jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan kekalahan demi kekalahan terjadi, saudara. Dan kita lanjutkan sekarang Raja Asa, kemenangan atas Serah. Ayat 2, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya.
Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ya, jadi kita lihat ketika Asa ini naik menjadi raja, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia takut akan Tuhan, bahkan dia hancurkan semua bukit-bukit pengorbanan yang dibangun oleh raja-raja yang sebelumnya. Dia memerintahkan orang Yehuda untuk mencari Tuhan, saudara. Ya, jelas sekali dikatakan bahwa ayat 4, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintahnya. Saudara, ya raja menyuruh agar rakyatnya itu mencari Tuhan. Ini yang luar biasa yang kita bisa belajar, saudara, bahwa apa yang terpenting dalam hidup kita di dunia ini selain mencari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu, Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita, dan tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu. Tapi banyak orang tidak menyadari akan hal ini sehingga mereka itu tidak mencari Tuhan dalam hidup mereka. Yang luar biasa adalah Asa itu menyuruh seluruh rakyat Israel mencari Tuhan, dan bukan hanya mencari Tuhan tetapi mentaati perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya, saudara. Mari kita ini juga sebagai orang tua, kita menyuruh anak-anak kita mencari Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Dan apa yang terpenting, seringkali orang tua hanya menyuruh anaknya untuk belajar, sukses, cari ilmu, cari masa depan, cari harta. Kita lupa untuk menyuruh mereka mencari Tuhan, saudara. Bahkan bukan hanya mencari Tuhan, tapi menuruti perintah dan hukum-hukumnya. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Bahkan bukan hanya menyuruh warganya mencari Tuhan, dia menghancurkan semua penyembahan-penyembahan berhala yang ada di Yehuda, saudara. Dan sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan, tidak ada perang, saudara. Ayat yang ke-6, karena negeri itu aman dan tidak ada perang yang memeranginya di tahun-tahun itu. Jadi saudara, dikatakan di sana ia membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan kedamaian kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok serta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, selalu ada upah, selalu ada berkat di balik ketaatan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan, bahkan Tuhan beri kemenangan dan Tuhan menjamin atas kehidupan mereka, saudara. Sehingga terjadi kedamaian yang begitu luar biasa dalam zamannya Raja Asa. Yehuda itu berdamai dengan semua bangsa tetangganya. Masa-masa damai bukan hanya untuk beristirahat, namun masa tersebut memungkinkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi masa sulit. Sehingga Raja Asa menyadari bahwa masa damai adalah waktu yang tepat untuk membangun pertahanannya. Jika menunggu sampai terjadi serangan, itu akan terlambat. Jadi adalah juga sulit untuk menghadapi serangan rohani kalau kita tanpa pertahanan yang kuat, tidak dipersiapkan sebelumnya. Berbagai keputusan tentang cara menghadapi pencobaan itu harus dibuat dengan kepala yang sungguh-sungguh penuh pertimbangan, saudara. Di saat Asa tidak berperang sebab dia mencari Tuhan, dia taat pada hukum Tuhan, ada keamanan di negerinya, di Yehuda. Jadi masa-masa aman itu, damai itu dipakainya untuk membangun kota-kota berkubu, membangun kubu-kubu pertahanan. Saudara, kalau saat ini kita dalam keadaan yang baik-baik saja, persiapkan juga satu saat mungkin kita akan menghadapi pergumulan. Kalau keuangan kita saat ini lagi bagus, ayo ditata keuangannya untuk dipersiapkan hari depan, saudara. Semua
Ketika Asa sedang ada dalam masa-masa yang enak ya, tidak ada perang, dia mulai membangun ya kekuatan, memperkuat kota-kotanya, mengelilinginya dengan tembok-tembok, menara-menara penjaga. Ya, ayat yang ke-9, Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dan tentara mereka 1.000.000 orang dan 300.000 dan 300 kereta. Ia sampai ke Meresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini ya Tuhan. Engkau Allah kami ya, dan jangan biarkan seorang manusia pun mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Saudara, kalau dilihat secara kekuatan, Ethiopia itu yang datang menyerang 1.000.000 orang, saudara. Mereka hanya ratusan ribu, tidak sampai 1.000.000. Lalu Asa tahu banget bahwa dengan kekuatannya dia tidak mungkin bisa melawan. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah kami. Kami ini tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, kami datang kepadamu. Engkau lihat kami hanya berharap kepadamu sebab tidak ada kekuatan lain selain dalam nama Tuhan." Saudara, Alkitab berkata orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Lalu apa yang terjadi ketika Asa merendahkan diri datang kepada Tuhan dan seluruh orang Israel? Dikatakan lalu Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Raja Asa dan juga bangsa Yehuda. Ya, dan orang Ethiopia itu lari, ayat 13, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Dikatakan di sana Tuhan membuat orang Ethiopia itu menjadi takut. Ya, sebab Tuhanlah yang memberi ketakutan kepada mereka sehingga bangsa Yehuda dapat ya mengambil kekayaan mereka, saudara, dan memenangkan pertempuran itu. Saudara, kita melihat di sini satu hal yang boleh kita pelajari hari ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah dibiarkan. Karena itu, marilah kita semua boleh sungguh-sungguh terus percaya kepada Tuhan. Seperti Raja Asa, dia mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan, saudara, hanya kekuatannya dari Tuhan dan dia berserah kepada Tuhan. Dia minta Tuhan turut bekerja sehingga dia melihat pertolongan dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami dapat banyak pelajaran malam hari ini bahwa kami harus hanya mengandalkan Tuhan saja, tidak menaruh percaya kepada yang lain. Ya, seperti Raja Asa, Tuhan, yang menaruh harapannya, menyuruh seluruh orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Bukan hanya mencari Engkau, tapi tunduk kepada perintah dan hukum-hukum Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan satu-satunya menjadi sumber kekuatan. Jadikan kami juga hari ini semua anak-anak-Mu, jemaat Mesbah Doa, menjadi orang-orang yang suka mencari Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Kami mau belajar Bapa menaklukkan diri kami hanya kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari ini, Tuhan sembuhkan, berikan kelegaan. Yang sedang ada dalam masalah, terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami bertobat. Tuhan tolong yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Saat ini kalau ada yang juga sedang Tuhan mengalami masalah rumah tangga keluarga yang belum dipulihkan, Tuhan pulihkan para suami, istri, anak-anak, orang tua yang belum bertobat, semua dipulihkan oleh Tuhan. Bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, yang terikat Engkau lepaskan dari segala dosa, kenajisan,
najis-najisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian Tuhan. Kami patahkan, hancurkan kepahitan, kekecewaan, bahkan ketakutan, kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan rokok, judi, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan membebaskan setiap anak-anak-Mu. Bahkan hari ini Bapa, kami juga melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa Indonesia, agar orang-orang boleh bertobat kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara.